Halo teman-teman, kita balik lagi sekarang kita mau lanjutin ke problem 4. Di problem 4 ini kita mau sama kurang lebih sama problem 3 tadi, cuma mungkin kalau di problem 4 ini agak lebih banyak ya transaksinya gitu. Nah, kalau di problem 4 ini aku baca dulu ada si Beatbox.co yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri musik. Berikut merupakan laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2022. Ini sama ya kayak tadi cara kerjanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke transaksi yang pertama ini. Takutnya nanti kelamaan videonya, jadi aku langsung aja ya. Yang pertama di long term investment, ini ada wesel tagih dari Hot Sosco yang akan dilunasi dalam waktu 2 bulan senilai 15.160.000. Wesel tagih berarti not receivable ya. Dalam 2 bulan berarti masuknya short term aja ya teman-teman ya. Berarti angkanya langsung teman-teman masukin 15.160.000. Lalu ada agio saham istimewa senilai 63.479. Agio saham istimewa berarti apa? Share premium preference gitu ya, senilai 63.479.000. Lalu ada beban yang belum dibayarkan senilai 153.650. Beban yang belum dibayarkan berarti apa? Accrued expense ya. Berarti masuk ke sini ya, accrued expense sebesar 153.650.000. Lalu yang terakhir adalah tanah yang dibeli dengan tujuan spekulasi atau land held for speculation ya. Nah, untuk angkanya teman-teman bisa cari dari mana? Dari sini sebentar, aku kurangin dulu ya di sini ya. Berarti kalau di sini totalnya adalah kita lihat long term investment kayak tadi 408.339 ya. Berarti di sini 408.339. Nah, untuk cari angka di sini gimana? Untuk cari angkanya teman-teman kurangin aja nih 408.339 kurang 15.160 kurang 63479 kurang 153. Dapatnya adalah 176.050 gitu ya. Lalu sekarang kita ke nomor 2, property, plant, and equipment. Nah, di property, plant, and equipment ini kita lihat Beatbox.co memiliki hutang hipotek, itu mortgage payable ya, 376.598. Masukin mortgage payable 376.598. Memiliki wesel bayar pada Glitch Mod Inc. sebesar 27.430. Berarti notes payable masukin ya 27.430. Lalu karena ini 10 bulan berarti short term ya. Lalu juga perusahaan pada 30 Desember memperbarui sewa pada Hello Future Property yang dibayar di muka senilai 47.500. Berarti itu prepaid rent untuk 5 tahun. Selanjutnya perusahaan memiliki tanah yang akan dijual, berarti land held for sale ya. Nah, angkanya senilai berapa? Senilai berapa aku kurangin ya. Berarti tadi kan total dari property, plant, and equipment itu ada 831.528. Berarti di sini ada 831.528. Nah, untuk angka di sini untuk angka di sini ini aku kurangin aja. 831.528 dikurang 376 dikurang 27 dikurang 47.500. Dapatnya adalah 380 juta untuk landnya yang akan dijual. Selanjutnya kita ke intangible asset. Perusahaan memiliki lisensi senilai 125.357. Langsung masukin ya, license 125.357. Agio saham biasa nilainya biasa dengan nilai yang lebih rendah dari 2062 dari wesel bayar. Berarti tadi wesel bayarnya kan ada ini ya 27430, lebih rendah 2062. Berarti kita kurangin aja 27430 dikurang dengan 2062. Dapatnya adalah 25368. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita ke Beatbox.co juga memiliki peralatan audio senilai 360 juta. Nah, ini equipment 360 juta. Sisanya merupakan kas perusahaan ya. Jadi, berarti kita hitung dulu sisanya berapa sih? Berarti total dari si intangible tadi 745, 332, 500.
Nah, ini ya 745 332 500. Berarti ini aku ini dulu biar teman-teman nggak bingung. Sorry. Nah, ini berarti cashnya teman-teman tinggal kurangin ya. Dari ini dikurang ini, dikurang ini, dikurang ini. Dapat 234607500 untuk cashnya. Nah, peralatan audio dimiliki sejak tahun 2019 dengan manfaat ekonomis 8 tahun dan disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Berarti kalau kita mau hitung accumulated depreciation-nya, kita hitung dulu rate-nya. Rate-nya gimana? Rate-nya 100%, kita bagi dengan 8 tahun dikali 2 ya. 100% dibagi 8 dikali 2. Dapatnya adalah 25% ya teman-teman ya. Nih, tuh 25%. Lalu untuk tahun 2019 kan sejak awal tahun berarti langsung aja 25% dikali dengan nilai si equipment-nya ya 360 juta. Ini dikali dengan 360 juta nih. Ya. Lalu dapatnya 90 juta. Nah, kalau namanya saldo menurun berarti untuk tahun berikutnya dikurangin ya. Berarti 25% tetap kaliin 360 juta dikurang 90 juta. Lalu untuk tahun 2021 juga sama 25% dikurang 360 kurang 90 kurang 67500. Dapatnya adalah 50 juta 625.000 gitu ya. Sekarang kita masuk ke other asset. Terdapat piutang usaha dan accumulated other comprehensive income sejumlah 451.029.800. Berarti di sini ada piutang usaha, account receivable dan juga AOCI ya. AOCI senilai 451.029.800 nih jumlahnya, di mana AOCI memiliki nilai lebih rendah 98.170.200 dari piutang usaha. Berarti kalau aku bisa hitung di sini totalnya kan berarti X, piutang usahanya X ditambah dengan AOC ini nilainya lebih rendah dari piutang usaha. Berarti X dikurang 98.170.200 sama dengan 029.800 ya kan. Nah, sorenya aku gedein ya. Nah, berarti kita bisa hitung X tambah X, 2X ya. 2X sama dengan 451.029.800 ditambah dengan 98.170.200. Berarti 2X sama dengan 2X sama dengan berarti ini ya 451.029.800 dikurang dengan ditambah dengan 98.170.200. Nah, tinggal X sama dengan 549 ini dibagi dengan 2. Berarti X-nya adalah 274.600.000. Nah, berarti untuk nilai dari si account receivable-nya adalah 274.600.000. Kalau si AOC-nya tadi kan lebih rendah 98.170.200. Berarti tinggal 274.600. Teman-teman kurangin dengan 98.170.200. Itu ya. Berarti untuk AOC-nya adalah ini aku kurangin 274.600 dikurang dengan 98.170.200. Dapatnya adalah 176.429.800. Nah, perusahaan juga memiliki paten senilai 34696 gitu ya. Untuk poin 4 sudah beres. Sekarang kita ke poin 5. Perusahaan memiliki trading securities senilai 54380. Berarti langsung masukin aja trading securities 54380. Pada pertengahan tahun 2022, Bitboxco membeli kembali saham sebanyak 457 lembar dengan harga pembelian lebih tinggi 100 dari par. Berarti dia beli treasury share ya, dia beli lebih tinggi 100 par. Kita lihat di sini, kalau di sini ada treasury share berarti 457 lembar kita kalikan dengan 9.800. Nah, 9.800 kita dapat dari mana? Dari tadi nih ada informasi mengenai si share capital ini di bawah.
Bentar kita cari ya tentang si share capital. Share capital itu adanya di, kita lihat. Oh, ada di current liabilities paling bawah ya. Nah ini, Bitboxco menerbitkan 15.000 lembar saham biasa dengan jumlah 145.500.000. Nah teman-teman bagi aja 145.500.000 nih ya, 145.500.000 dibagi dengan 15.000 lembar saham. Berarti satunya adalah 9.700. Tapi di sini dibilang nih, pada pertengahan tahun ini Bitboxco membeli kembali saham sebanyak 457 lembar dengan harga pembelian lebih tinggi 100 dari par. Berarti kalau lebih tinggi 100 dari par, 9.700 ini kita tambahin 100 adalah 9.800. 9.800 untuk masuk ke si treasury share di sini. Berarti 9.800 teman-teman kalikan dengan 457, dapatnya adalah 4478.600. Nah, berarti angka di sini adalah 44 mana? Nah, ini 4478.600 gitu ya. Sekarang kita ke selanjutnya, tadi mana nih? Nah, kas yang ditahan oleh perusahaan adalah senilai 13.643 restricted cash ya, 13.643. Dan terdapat saham istimewa sebanyak 20.500 lembar dengan par 12.000. Berarti teman-teman masukin aja nih si share capital preference-nya langsung 20.500 dikali dengan tadi 12.000 ya. Dapatnya adalah 2 share capital preference ya 246 juta gitu ya. Nah, ada revisi ya teman-teman ya, revisi untuk problem ini. Jadi, revisi yang pertama untuk di current asset ditambahin ada AFDA di sini senilai 75.480. Lalu ada juga revisi nilai current asset. Tadinya kan current asset 385.024. Jadinya berapa? Jadi 393.981.600. Lalu ada revisi total aset karena current asetnya berubah jadi 3.523.182.200. Nah, ada revisi tentang equipment juga. Equipment itu diperoleh dari tahun 2020 gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6 equity. Pada bulan November 2022, Bitboxco mengumumkan bahwa ada pembagian dividen sebesar 178.608. Berarti OSDD-nya 178.608. Perusahaan juga memiliki bangunan yang sedang dalam proses konstruksi senilai 76.843. Berarti construction in progress ya, kayak tadi problem 3. 76.843. Lalu ada pinjaman pada bank yang akan dilunasi dalam waktu 6 bulan senilai 45.670, yaitu bank loan ya. Kalau 6 bulan berarti kurang dari 1 tahun masuknya ke short term ya. Berarti short term senilai 45.670. Lalu terakhir ada trademark. Nah, untuk cari nilai trademark gimana? Kita lihat nilai equity sebesar berapa? 325.764 ya. Berarti di sini aku tulis 325.674. Nah, di sini berarti aku kurangin ya untuk trademarknya 325.674 dikurang 178 dikurang 76 dikurang 45. Dapatnya adalah 24553 untuk perolehan nilai trademark gitu ya. Oh, ada perubahan untuk nilai equity ya. Nilai equity. Sepertinya ada perubahan untuk nilai equity revisi ya. Oke. Nanti revisinya aku kabarin ya. Pokoknya jadi nilai dari si trademarknya adalah 24643. 24643. Oke. Nah, sorry. Ini bukan 674 tapi 764. 325.764. Nah, berarti di sini kita bisa kurangin ya. Ini kurang ini. Dapatnya adalah 26643. Ya, betul ya. 26643. Lalu selanjutnya kita ke non-current liabilities. Di sini ada franchise, dia senilai 55.685.900 ya, masukin. Lalu ada ini akumulasi penyusutan kendaraan 252.300 ya.
Dia udah kasih tahu dia mobil expander untuk operasional sejak 2020, umur manfaat 5 tahun, disusutkan metode garis lurus sampai akhir tahun. Tercatat akumulasinya 252.300 dari catat ya. Lalu ada hutang bunga pinjaman milik perusahaan 33 juta masuk ke interest payable 33 juta. Dan ada dana pensiun perusahaan. Nah, ini teman-teman kurangin lagi nih. Total dari non current liabilities adalah mana nih? 467 415 900 ya. 467 415 900. Nah, ini teman-teman kurangin ya, berarti untuk pensiun fund adalah ini dikurang dengan 55 kurang 252 kurang 33. Dapatnya adalah 126.430 untuk pensiun fund. Oke. Lalu selanjutnya kita ke poin terakhir. Si current liabilities tadi kita udah lihat ya yang share capital ordinary-nya 9.700 kita udah hitung. Berarti totalnya adalah 145.500. Lalu dia juga punya utang obligasi 275 juta bonds payable. Lalu ada utang usaha senilai 175.348.900. Lalu juga ada provision for pension senilai 265.432. Lalu juga ada land untuk operasional perusahaan 573.920 dan yang terakhir ada investasi non trading dari Glitch Inc. Nah, ini kita bisa hitung lagi total dari si current asset sebenarnya adalah current asset ya tadi. Current liabilities. Current liabilities adalah 1818400 900 ya. Ini ya. Oke. Nah, berarti untuk si investment in Glitch Inc-nya aku kurangin ini dikurang dengan ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Dapatnya 383.200. Berarti udah semua masuk ya. Kalau udah semua masuk, berarti kita tinggal bikin statement of financial position-nya. Ya, bikin dulu judulnya. Terus bagi ada aset, ada liabilities dan equity ya. Untuk aset teman-teman bagi jadi non current asset dan current asset. Kalau equity, liabilities equity ada equity, non current liabilities sama current liabilities gitu ya. Nah, sekarang untuk aset dulu yang non current ada teman-teman selalu rumusnya sama ya, harus long term investment dulu, baru PPE, baru intangible, baru other asset gitu ya. Untuk long term investment tadi kita punya land held for speculation ya, ini ya sebesar 176.050 langsung masukin. Lalu ada namanya pensiun fund. Pensiun fund tadi ada di sini ya, 126.430 masukin. Lalu ada investment in Glitch Inc sebesar 383.200 masukin juga ya, 383.200. Totalnya adalah 685.680. Lalu selanjutnya kita ke PPE. PPE tadi ada apa aja? Ada land. Land tadi ada di sini ya. Yang paling terakhir tadi land ada 573.920. Berarti masukin 573.920. Untuk equipment tadi nilai perolehannya adalah 360 juta ya. Masukin equipment 360 juta. Tapi jangan lupa dikurangin dengan accumulated depreciation. Berarti teman-teman jumlahkan ya dari yang tadi udah kita hitung 90 tambah 67500 tambah 50625. Dapatnya adalah 208125. Teman-teman kurangin biar dapat netnya berapa? 151875. Sekarang kita ke vehicle. Di vehicle itu mana ya tadi ya? Vehicle itu di dari mana ya? Di non current liabilities ya. Nah, ini nih ya. Si vehicle-nya 252.300. Caranya sama. Gimana caranya supaya kita nyari nilai perolehannya, Ci? Nah, cara nyari perolehannya kurang lebih caranya sama seperti problem 3 kemarin ya. Teman-teman, nanti bukan kemarin tadi, problem 3 tadi. Nanti teman-teman untuk perhitungan si vehicle ini, aku minta teman-teman lampirin beserta dengan bukti screenshot ya, bukti screenshotannya ya. Jadi teman-teman lampirin di kertas kecil gimana sih cara perhitungan si accumulated depreciation vehicle ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang menghitung dan teman-teman lampirin di kertas lalu teman-teman masukin ke
assignment yang aku buat, yang buat nanti bukti teman-teman sudah menonton video ini. Nanti aku akan kasih poin tambahan untuk teman-teman ya. Kalaupun nanti teman-teman tidak lampirkan, nanti juga aku nggak akan kurangi nilainya, tapi nggak dapat tambahan poin, itu aja ya. Lalu selanjutnya kita tadi masuk kemana lagi? Nah, udah vehicle udah beres. Lalu kita ke construction in progress. Nah, construction in progress tadi nilainya sebesar 76.843 ya. Lalu teman-teman tambahin, totalin, dapat PPN nilainya 970.838. Selanjutnya kita ke intangible asset. Nah, di intangible asset ini teman-teman masukin nih yang intangible asset apa aja tadi. Di sini ada trademark, ada trademark. Tadi teman-teman nyatat trademark itu sebesar 24.643 ya. Lalu teman-teman masukin juga tadi ada paten ya, paten 34.696. Lalu ada franchise, tadi ada franchise di sini ya 55.685.900. Lalu ada terakhir ada license senilai 125.357 ya. Totalin dapat intangible asetnya adalah 240.381.900. Selanjutnya kita ke other asset. Tadi ada prepaid ya, prepaid rent teman-teman masukin ya ke other asset sama ke current asset. Pokoknya namanya prepaid pasti akan selalu dibagi. Kalau yang 1 tahun masuk ke current, kalau yang lebih dari 1 tahun masuk ke non current gitu ya. Tadi prepaid itu kita catat prepaid trend di sini ya. Prepaid trend senilai 47.500. Nah, karena 47.500 kita lihat tadi nah 5 tahun kan. Berarti karena kita yang other asset maunya 4 tahun, berarti 4 kali 4/5 ya. Berarti 47.500 dikali 4/5 dapatnya adalah 38 juta. Lalu prepaid trend udah beres, sekarang kita ke restricted cash. Nah, ini juga masuk ke other asset senilai 13.643 ya, 13.643 di sini. Lalu juga yang terakhir ada land held for sale sebesar 380 juta. Masuk ke sini juga 380 juta. Nah, udah dapet, teman-teman totalin semua total non-current asetnya. Totalnya segini, 2328542900. Sekarang kita ke current asset. Di current asset ada trading securities. Trading securities tadi di mana ya? Ini ya, 54380. Berarti masukin 54380. Lalu ada account receivable tadi kan, account receivable-nya sebesar 274.600. 274.600. Lalu tadi ada revisi, ada tambahin AFDA 75480. Langsung teman-teman masukin aja 75840. Lalu di sini ada net off-nya 274 dikurang 75 dapatnya 199.120. Lalu ada notes receivable. Tadi kan ada 2 ya, short term nih. Ada 1 doang ya, short term ya. Di sini 15.160. Berarti di sini 15.160. Lalu prepaid rent yang tadi dikali 1/5 aja. Berarti 1 tahun doang. Kan tadi 4 tahun udah diakuin di other asset ya kan. Berarti 475 dikali 1/5 dapatnya 9.500.000. Lalu terakhir cash, masukin 234.607.500. Totalin dapat total aset adalah senilai 2.841.310.400. Sekarang kita ke equity. Nah, di equity kayak tadi ya ada share capital preference. Tadi udah kita hitung share capital itu mana nih tadi ya? Share capital preference. Nah, ini ya sebesar 246 juta. Lalu ada share capital ordinary. Share capital ordinary sebesar 145.500. Lalu ada juga ordinary share dividend distributable. Mana nih OSTD ini ya 178.608. Ya, 178.608. Lalu ada share premium preference. Share premium preference. Nah, ini masukin juga 63479. Lalu ada
Lalu kita di sini ada apa lagi? Ada share premium ordinary ya, masukin juga 25368 ke sini. Lalu di sini ada yang belum dimasukin, ada retain earnings 658 275 300, masukin juga. Lalu tadi kita catat treasury share 4478, masukin juga. Tapi treasury share bersifat mengurangi ya. Terus yang terakhir ada accumulated other comprehensive income 176,429, masukin juga. Total dari equity adalah senilai 1489181,500. Sekarang kita ke liabilities-nya. Liabilities itu dibagi dua kan, non-current sama current. Kita ke non-current dulu. Tadi kita punya yang namanya bonds payable. Nih ya, 275 juta. Lalu kita punya juga si mortgage payable sama provision for pension ya. Mortgage payable, mana nih tadi mortgage payable ini 376,598 sama provision for pension 265 ini ya. Kita masukkan ke non current liabilities ya. Dapatnya adalah 917,030. Sekarang kita ke current liabilities yang paling yang paling lama dulu nih, notes payable 27430 ya kan, 27430. Lalu ada bank loan. Bank loan itu adanya di sini ya, 45670. Lalu ada juga interest payable. Interest payable di 33 juta ini ya kan, interest payable. Interest payable. Lalu ada tadi ada accrued expense ya teman-teman ya. Nih accrued expense 153,650 ya kan. Sama terakhir ada accounts payable nih 175,348,900. Nah caranya gini ya teman-teman ya, biar nggak ada yang miss. Teman-teman kalau nanti di ujian teman-teman tandain mana yang udah dimasukin, mana yang belum. Jadi teman-teman nanti nggak ada yang kelewat. Jadi udah semua dimasukin gitu ya. Total current liabilities-nya segini. Total liabilities-nya adalah total antara non-current liabilities ditambah dengan total liabilities. Dapatnya adalah 1352128,900. Lalu total liabilities dan equity, teman-teman tambahin equity plus liabilities, totalnya 2841310400. Harus balance ya teman-teman ya, antara total aset dengan total liabilities dan equity. Kalau udah balance 80% udah benar, tapi belum tentu benar gitu ya. Siapa tahu dengan balance ini ternyata masih ada yang salah gitu, tapi balance aja gitu ya. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Nanti teman-teman silahkan screenshot bukti teman-teman sudah menonton, dan perhitungan yang tadi yang untuk si vehicle ini tolong dilampirin. Itu aja dari aku. Terima kasih.